Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk, ibu, bapak dosen dan juga rekan-rekan semua. Kami dari grup 3 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis akan mempresentasikan mengenai paper review yang sudah kami buat dengan jurnal berjudul Measuring ERP System Effectiveness in Indonesia. Grup kami beranggotakan 4 orang, yang pertama yaitu Sinta Dewi Pramesti, yang kedua Fulviani Firja, ketiga Risma, dan yang keempat adalah saya sendiri yaitu Alvito Noval. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Judul dari jurnal yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu adalah Measuring Enterprise Resource Planning atau ERP Systems Effectiveness in Indonesia. Nah, fokus utamanya yaitu adalah mengukur efektivitas sistem ERP di Indonesia. Signifikasi sistem ERP yaitu sebagai investasi information technology penting sejak tahun 1990-an, bertujuan untuk mengintegrasikan departemen dan fungsi perusahaan ke dalam satu sistem komputer. Nah, manfaat potensial sistem ERP yaitu adalah peningkatan produktivitas, manajemen sumber daya yang lebih baik, dan total biaya kepemilikan yang lebih rendah. Tantangan implementasinya yaitu tingkat kegagalan yang tinggi, terutama di negara-negara berkembang meskipun banyak manfaat yang ditawarkan. Nah, terakhir, pentingnya pemahaman faktor keberhasilan ERP, yaitu penekanan pada pemahaman yang baik terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan sistem ERP untuk memastikan organisasi dapat memaksimalkan manfaat dan meminimalisir risiko yang ada. Latar belakang dibuatnya jurnal ini yaitu adalah kegagalan implementasi sistem ERP yang tinggi di negara-negara berkembang, meskipun adopsi sudah meningkat oleh organisasi-organisasi yang ada. Lalu, beberapa tantangan implementasi ERP di negara berkembang, di antaranya manajemen perubahan yang buruk, kekurangan sumber daya, masalah organisasi, dan ketidaksesuaian desain sistem dengan realitas dan budaya organisasi. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu adalah mengatasi tantangan-tantangan ini dengan mengukur efektivitas sistem ERP di Indonesia. Maksud dari penelitian ini dilakukan adalah memberikan wawasan tentang faktor-faktor keberhasilan dan potensi risiko terkait dengan implementasi ERP. Oke, di sini saya ingin membahas tentang kajian teori, yang mana yang pertama, teori Delian dan McLean, yang mana pada teori tersebut diciptakan tahun 1992, yang digunakan penulis jurnal untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mana dalam keberhasilan sistem enterprise resource planning. And then yang kedua ada model teori. Apa sih model teori dari teori Delian dan McLean itu ada 6 kategori. Pertama ada kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan yang terakhir dampak organisasi. Kemudian ada hubungan antara kategori di teori Delian dan McLean itu, hubungannya itu tidak terlalu independen, tidak hanya independen tapi saling berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain, di mana hal tersebut itu membentuk model kesuksesan dalam informasi sistem. Kemudian ada pentingnya teori tersebut itu apa sih, pentingnya kenapa sih kita harus memahami komponen-komponen model. Yang pertama ada kita harus memahami interaksi antara komponen-komponen model ini tuh pentingnya itu untuk membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai kesuksesan sistem informasi. Kemudian di sini saya ingin membahas tentang teori kedua, yaitu teori teknologi organization environment, yang mana teori ini tuh digunakan penulis untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesuksesan dalam sistem enterprise resource planning. Fokus teori ini tuh apa sih? Fokus teori dari teknologi organization environment tuh kita tuh memproseskan inovasi mulai dari pengembangan hingga adopsi dan implementasi dalam konteks perusahaan. Segmentasi proses inovasi tersebut itu untuk apa? Pertama, untuk kerangka kerja teori tersebut itu memusatkan pada bagaimana konteks perusahaan dalam mempengaruhi adopsi dan implementasi inovasi. Kemudian elemen-elemen apa yang dikerjakan pada teori tersebut, yang ada 3 elemen. Yang pertama ada konteks teknologi, konteks organisasi, dan yang terakhir ada konteks lingkungan. Dan yang terakhir pengaruh terhadap keputusan adopsi itu ada. Ketiga elemen tersebut itu dianggap memengaruhi keputusan adopsi inovasi teknologi, yang mana sangat berpengaruh dalam jurnal yang sedang dibuat. Untuk metodologi penelitian yang dipakai, yang pertama ada penelitian kuantitatif non-eksperimental, di mana metode tersebut akan menguji hubungan antara faktor-faktor kesuksesan ERP dan memahami faktor mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem ERP.
Kedua, metode penelitiannya explanatory, di mana digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara faktor-faktor yang dihipotesiskan dalam penelitian. Lalu kuesioner yang didistribusikan melalui survei web kepada pengguna ERP di Indonesia, dan dari 156 kuesioner yang terkumpul, sebanyak 86 kuesioner dianggap valid untuk digunakan dalam analisis. Selanjutnya ada PLS SEM, di mana Partial Least Squares Structural Equation Modeling, untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang terakhir, outputnya sendiri berhasil mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem ERP dan menguji hubungan sebab akibat antara faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, hasil dan analisis. Yang pertama, hasil aspek teknologi terlihat dari nilai rata-rata terendah dari indikator SUQAL3, RRP dianggap kurang dapat beradaptasi untuk berinteraksi dengan sistem lain. Selain itu, pengguna menikmati fitur-fitur sistem RRP seperti data real-time, informasi yang akurat, dan sistem respon yang cepat. Dalam kemiringan negatif, skor tersebut lebih menunjukkan distribusi sampel di bawah dari rata-rata. Nah, yang kedua, hasil aspek organisasi. Penggunaan sistem RRP yang berat mendukung tugas memiliki nilai rata-rata tertinggi 4,279 dengan nilai kemiringan positif sebesar 1,716 yang mengidentifikasi tingkat kesepakatan yang tinggi di antara responden mengenal pengguna sistem RRP. Indikator Pressure 4 yang memiliki nilai minimal tertinggi lebih lanjut menunjukkan bahwa semua responden percaya bahwa menerapkan sistem RRP adalah praktik terbaik. Dalam hal kepuasan pengguna, tingkat kepuasan pribadi dengan sistem RRP dijelaskan oleh skor rata-rata 3,6 iringan negatif. Skor tersebut lebih menunjukkan distribusi sampel di bawah dari rata-rata. Lalu yang terakhir adalah hasil aspek lingkungan. Pengetahuan dukungan sistem dianggap penting dengan nilai kompetisi teknis, kredibilitas dukungan, dan pengalaman dukungan masing-masing dengan nilai 3,686, 3,826, dan 3,791. Distribusi data cenderung ke nilai yang lebih tinggi, ditunjukkan oleh squeakiness positif, sementara poin di bawah 2,0 dianggap normal. Setelah itu, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari review jurnal kali ini, yaitu yang pertama, integrasi model De Leon dan McLean dan kerangka kerja teknologi on environment menghasilkan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor kesuksesan sistem ERP. Lalu yang kedua, kualitas sistem dan informasi memiliki dampak signifikan terhadap kegunaan dan kepuasan pengguna. Lalu yang ketiga, meskipun kebijakan pemerintah bukan indikator tunggal, penting bagi organisasi untuk memperhatikan perkembangan teknologi dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penggunaan sistem, terutama di lingkungan negara berkembang. Penggunaan ERP di negara berkembang mungkin belum sepenuhnya memahami potensi sistem ERP. Lalu yang kelima, keterlibatan penuh dari manajemen tingkat atas diperlukan untuk mencapai kesuksesan sistem ERP. Yang terakhir adalah penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi organisasi di Indonesia, membantu mereka dalam mengelola kompleksitas implementasi sistem ERP untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, dari kesimpulan yang ada, beberapa saran bisa diberikan, yaitu yang pertama, organisasi perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan kualitas sistem dan informasi yang optimal dalam implementasi sistem ERP. Yang kedua, meskipun tidak menjadi indikator tunggal, organisasi perlu tetap mengamati kebijakan pemerintah yang dapat mengaruhi penggunaan sistem. Lalu yang ketiga, organisasi perlu meningkatkan pendekatan pendidikan dan pelatihan bagi pengguna sistem ERP, terutama di negara berkembang, untuk meningkatkan pemahaman mereka akan potensi sistem. Lalu, manajemen tingkat atas harus secara aktif terlibat dan mendukung penuh implementasi sistem ERP. Lalu, organisasi dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk mengembangkan strategi implementasi ERP yang lebih baik. Yang terakhir, penting untuk organisasi Indonesia untuk berkolaborasi dan berbagi informasi mengenai sistem implementasi sistem ERP. Dan sekarang tibalah di penghujung presentasi dan kami ucapkan terima kasih.